Selamat pagi, siang, atau malam Pak Wid dan teman-teman sekalian. Saya akan membahas perbedaan peraturan mengenai struktur komposit antara SNI 1729 sampai 2020 dengan SNI 1729 tahun 2002. Perkenalkan, nama saya Daniel Adi Permadi, NIM 20B10016. Ya, jadi istilah baru pada SNI 1729 2020. Di sini membahas komponen struktur komposit yang terdiri dari profil baja struktural, gilas panas atau tersusun atau PSR, dan beton struktural yang bekerja bersama-sama, dan balok baja yang mendukung slab beton bertulang sehingga saling berhubungan agar balok dan slab bekerja bersama-sama memiliki lentur. Balok-balok komposit menerus dan sederhana dengan angkur-angkur baja stat berkepala. Balok-balok terisi dari dan terbungkus beton yang dikonstruksikan dengan atau tanpa penyangga sementara, juga termasuk di dalam bab ini. Yang pertama itu ada PSR atau HSS, penampang baja struktur berun tengah berbentuk bujur sangkar, persegi panjang atau bundar. 2A. Metode distribusi tegangan plastis. Untuk metode distribusi tegangan plastis, kekuatan nominal harus dihitung dengan asumsi bahwa komponen baja telah mencapai tegangan Fv baik dalam kondisi tarik atau tekan, dan komponen beton dalam kondisi tekan yang diakibatkan gaya aksial dan atau lentur telah mencapai tegangan sebesar 0,85 efaksen C, dengan efaksen C adalah kekuatan tekan beton terspesifikasi KSI atau MPa. Untuk PSR bundar yang terisi beton, tegangan sebesar 0,9 efaksen C diizinkan digunakan untuk komponen beton dalam kondisi tekan akibat gaya aksial dan atau lentur untuk memperhitungkan efek-efek pengekangan beton. Bagian 12.2.4 distribusi tegangan plastis. Untuk distribusi tegangan plastis pada daerah momen positif balok komposit yang menggunakan penghubung geser, tegangan tekan sebesar 0,85 efaksen C dianggap bekerja dengan distribusi merata di sepanjang daerah tekan efektif penampang pelat beton. Kuat tarik beton dalam hal ini diabaikan. Tegangan baja pada balok komposit tersebut diambil sebesar Fy dengan distribusi merata baik di daerah tarik maupun di daerah tekan penampang baja. Untuk menentukan kekuatan tersedia, beton harus memiliki kekuatan tekan efaksen C minimal 3 KSI atau 21 MPa, maksimal 10 KSI atau 69 MPa. Untuk beton normal dan minimal 3 KSI 21 MPa, maksimal 6 KSI atau 41 MPa. Untuk beton ringan. Yang kedua, tegangan leleh minimum terspesifikasi baja struktural yang digunakan dalam penghitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 75 KSI atau 525 MPa. Untuk tegangan leleh minimum terspesifikasi pada batang tulangan yang digunakan dalam penghitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 80 KSI atau 550 MPa. Mutu beton yang digunakan tidak lebih daripada 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa. Untuk beton normal dan tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringan. Lalu tegangan leleh profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kekuatan kolom komposit tidak boleh melebihi 380 MPa. Untuk pekan penampang komposit terisi beton diklasifikasikan sebagai kompak, non-kompak, atau langsing. Jika rasio lebar terhadap tebal maksimum elemen baja tekan lebih dari lambda R, penampang langsing. Jika lambda R kurang dari sama dengan rasio lebar terhadap tebal maksimum elemen baja tekan lebih dari lambda P, penampang non-kompak. Jika rasio lebar terhadap tebal maksimum elemen baja tekan kurang dari lambda P, penampang kompak. Lalu 5. Tebal minimum dinding pipa baja atau penampang baja berongga yang diisi beton adalah B akar Fy per 3E untuk setiap sisi selebar B pada penampang persegi dan D akar Fy per 8E untuk penampang bulat yang mempunyai diameter luar D. Ini ada tabel batas rasio lebar terhadap tebal untuk elemen baja tekan dalam komponen struktur komposit yang memikul tekan aksial untuk menggunakan pasal I2.2.
Yang pertama, ada dinding dari PSR persegi panjang dan penambang box dengan ketebalan seragam. Itu rumus rasio lebar terhadap T tebalnya itu B per T. Lalu lambda P kompak atau non kompak itu dinding, rumusnya 2,26 akar E per FY. Lalu non kompak atau langsingnya 3 akar E per FY. Lalu maksimum yang digunakan rumusnya 5 akar E per FY. Selanjutnya PSR bundar, rasio lebar terhadap tebalnya D per T. Lambda P kompak atau non kompaknya 0,15 E per FY. Lambda R atau non kompak atau langsing 0,19 E per FY. Maksimum yang digunakan rumusnya 0,31 E per FY. Selanjutnya ada tabel batas rasio lebar terhadap tebal untuk elemen baja tekan pada komponen struktur komposit yang memikul lentur untuk penggunaan pada pasal I34. Yang pertama, saya PSR persegi panjang dan penambang box dengan ketebalan seragam. Rasio lebar terhadap tebalnya B per T. Lalu kompak atau non kompak rumusnya 2,26 akar E per FY. Non kompak atau langsing rumusnya 3 akar E per FY. Maksimum yang diizinkan rumusnya 5 akar E per FY. Kedua, badan PSR persegi panjang dan penambang box dengan ketebalan seragam. Rumusnya H per T. Yang kompak atau non kompak rumusnya 3 per E per FY. Yang non kompak atau langsing rumusnya 5,70 akar E per FY. Yang maksimum yang diizinkan rumusnya 5,70 akar E per FY. Yang terakhir PSR bundar, rumusnya D per T. Untuk kompak non kompaknya 0,09 E per FY. Non kompak atau langsing 0,31 E per FY. Yang maksimum yang diizinkan 0,31 E per FY. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.